Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Al-Aziz dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Kami beranggotakan saya Suryadi, Muhammad Iqbal Robani, Safara Dinia, dan Syifa Alfia. Kali ini kami akan membahas tentang musyarakah. Apa itu musyarakah? Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari syirkah al-milk atau perkongsian amlak, mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif, misalnya dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah wasiat sebidang tanah. Syirkah al-uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang membuat kerjasama, investasi, dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah uqud sifatnya ikhtiyariyah. Syirkah al-uqud dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama syirkah abdan, yang kedua syirkah wujuh, yang ketiga syirkah inan, dan yang keempat syirkah mufawadah. Syirkah abdan yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Syirkah wujuh yaitu kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Syirkah inan yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlihat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Ulama fikih membolehkan syirkah ini. Syirkah mufawadah yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama, maka syirkahnya batal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal Robani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Robani akan melanjutkan tentang rukun musyarakah. Perlu diketahui ada sejumlah rukun dalam musyarakah dijelaskan dalam buku akad dan produk bank syariah oleh Askaria. Berikut sejumlah rukun dalam musyarakah yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu ada pelaku akad, yakni para mitra usaha. Selanjutnya ada objek akad, yaitu modal dan kerja. Yang ketiga ada sigor, yakni ijab dan qabul. Yang terakhir ada nisbah keuntungan atau bagi hasil. Ya, adapun pelaku para mitra sendiri ialah harus cakap hukum dan balik. Artinya, para pelaku mitra sudah mampu membuat perjanjian, baik mengenai ketentuan usaha maupun setoran dana, modal, dan porsi pembagian keuntungan serta kerugian, sehingga terjalin kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam. Dasar dalam pembuatan perjanjian dan kesepakatan harus didasarkan pada rasa sukarela, di mana ketentuan nisbah pembagian keuntungan dan kerugian juga harus disepakati ketika perjanjian itu dibuat. Yang kedua yaitu objek musyarakah.
Objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Pekerjaan yang dilakukan tidak harus sama besar, namun pihak yang mengerjakan lebih banyak berhak mendapat tambahan keuntungan. Ketentuan syariah yang selanjutnya yaitu modal. Yang pertama, modal yang diberikan harus tunai. Yang kedua, modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Yang keempat, modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai rukun musyarakah selanjutnya, yaitu mengenai kerja. Syaratnya pertama, partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Karena pada dasarnya, mitra merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan akad musyarakah ini. Yang kedua, tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi. Jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi, lalu bagaimana akad ini dapat berlangsung jika hanya ada satu pihak saja yang berpartisipasi? Yang ketiga, setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra-mitra. Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak mitra harus berkontribusi dan bekerja sama agar menjadi lebih mudah dalam mewujudkan terlaksananya akad ini. Yang keempat, meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar. Rukun selanjutnya yaitu ijab qabul. Ijab qabul di sini adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridho antara para pelaku akad. Kemudian selanjutnya nisbah. Pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Yang kedua, perubahan nisbah harus disepakati para mitra. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Alfia Fajriyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang keuntungan dalam akad musyarakah ini. Bagaimana sih keuntungan yang dibagi dalam akad musyarakah ini? Nah, keuntungan yang dibagi tidak boleh berdasarkan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi dari keuntungan tersebut. Nah, dalam keuntungan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama di awal akad. Sedangkan untuk kerugiannya itu didasarkan pada modal yang disertakan di awal. Sebagai contoh, misalnya ada dua orang yang ingin bersekutu membuat usaha bersama. Contohnya saya dan Safara misalnya. Saya Siva menyertakan modal itu sebesar 40 juta dan sedangkan Safara itu menyertakan modal 60 juta karena mereka membutuhkan modal sebesar 100 juta in total. Nah, untuk keuntungannya misalnya dibagi 50%. Misalnya mereka mendapatkan keuntungan 300 juta sebagai keuntungan bersih. Maka 150 juta itu untuk Siva dan 150 juta itu untuk Safara. Namun kesepakatan itu hanya untuk di bagian umum saja, karena kita dalam berkehidupan sosial itu tidak bisa pemodal yang lebih besar itu mendapatkan keuntungan yang sama dengan pemodal yang lebih kecil. Namun ada kaidah muamalah lainnya yaitu al-gunmu bil gurmi, yaitu keuntungan yang didapatkan dari resiko dan resiko itu menyertai manfaat. Maka dari itu, apabila pemodal satu memberikan modalnya lebih besar, maka keuntungan yang dia dapat harus lebih besar. Tidak boleh sama dengan pemodal yang memberikan modalnya lebih kecil. Nah, lantas bagaimana jika ada kerugian yang dialami dari usaha tersebut? Nah, kerugiannya ini akan dibagi berdasarkan besar penyertaan modal. Kalau tadi saya Siva itu menyertakan modal 40 juta dan Safara 60 juta, maka kerugian yang dibagi itu saya akan membayar
40%, sedangkan Safara membayar 60% dari kerugian tersebut. Nah, selanjutnya ada berakhirnya akad musyarakah. Yaitu yang pertama ada jika salah satu pihak menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Nah, yang ketiga itu ada modal musyarakah habis. Jadi jika modal itu habis, maka akad ini akan berakhir. Selanjutnya ada dasar hukum akad musyarakah. Dasar hukum akad musyarakah ini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sod ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Nah, dalam hadis juga dinyatakan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya atau temannya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dan kelompok saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.